Ustaz. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Zuhri ya. Ya, Fadl, Zuhri. Silakan dibaca ya. Dibaca dari tujuan sampai dengan sini, kumparan kedua. Ya. Ya, Fadl. Dari mana, Zat? Dari tujuan. Ya. Tujuan sini ya. Oh. Ya, Fadl, baca. A. Tujuan kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat 1. Menjelaskan kaitan antara medan magnet dan arus listrik. 2. Menjelaskan bagaimana flux Flux. Ya. flux magnet yang memotong sebuah konduktor dapat menghasilkan tegangan induksi. 3. Menghitung tegangan induksi pada ujung-ujung konduktor dengan menggunakan hukum Faraday. Iya. Baik, lanjut. Brian McCurry. A. Tegangan induksi. Untuk menghasilkan arus listrik dari medan magnet, Faraday menggunakan peralatan yang ditunjukkan pada gambar 13. Kumparan sebelah kiri dihubungkan ke baterai ketika arus mengalir melalui kawat. Dihasilkan medan magnet. Kuat medan magnet diperbesar oleh induksi sebagai sebuah elektromagnet. Faraday berharap bahwa arus searah akan menghasilkan arus pada kumparan atau koli sebelah kanan. Tetapi, bagaimanapun kuatnya arus searah yang digunakan, Faraday tidak memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Medan magnet tersebut tidak menghasilkan arus pada kumparan kedua. Masya Allah, barakallahu fiik. Aduh, Masya Allah, ya ya. Gak fokus Ustaz. Kawan-kawannya banyak yang ketawa ya. Nah, syukran ya Zuhri, barakallahu fiik. Nah, baik, kita jelaskan dulu ya. Nah, di sini ya, tegangan induksi ya untuk menghasilkan arus listrik ya dari medan magnet. Ya, jadi kisahnya ini Faraday ya, dia ingin menguji suatu pertama ya kita jelaskan dulu. Bahwasannya dia membuat suatu percobaan ya, bagaimana hubungan antara listrik dengan magnet ya. Nah, bagaimana hubungan antara listrik dengan magnet. Nah, ini adalah gambar 1.13 tadi ya, gambar 13 yang sudah dibaca tadi ya. Dengan menggunakan rangkaian semacam ini ya. Nah, Faraday menemukan bahwasannya ya ketika arus dalam kumparan sebelah kiri diubah ya, arus diinduksikan ke kumparan sebelah kanan ya, dia dialirkan ya. Nah, dialirkan. Arus yang berubah menimbulkan medan magnet yang berubah pula yang menimbulkan arus listrik ya. Jadi di sini ya Faraday dia membuat suatu percobaan ya dengan cara menghubungkan arus listrik. Dia mendapati bahwasannya di sana muncul medan magnet ya, sehingga bisa besi tadi yang dialiri listrik ya, dia bisa menarik benda-benda logam yang ada di sekitarnya ya. Baik. Kemudian ya dia juga melakukan percobaan yang sebaliknya ya. Nah, yang akan kita pelajari ini yaitu induksi elektromagnetik dengan cara ya dia memberi pengaruh magnet. Dia melihat apakah ada arus listrik yang muncul dengan kita memberikan magnet ya. Nah, seperti itu ya. Ternyata antara listrik dengan magnet memiliki hubungan yang sangat erat ya. Nah, ketika muncul listrik ya, ketika ada listrik maka di sana ada medan magnet ya. Demikian juga sebaliknya, ketika ada magnet ya, ketika ada perubahan magnet, flux magnet, maka akan muncul arus listrik seperti itu. Nah, ini adalah percobaan dari Faraday ya. Percobaan Faraday. Baik. Nah, ini kita hanya mengulang saja ya. 6 berikutnya ya. Nah, ini yang berikutnya. Coba silakan dibaca ya. Siapa yang mau baca angkat tangan? Zuhri lagi? Oh ya, Akmal. Baik. Akmal ya. Kalau bisa kayak Zuhri tadi ya, Akmal ya. Baik, ya. Fadhal baca. Dari
Faraday, Ustaz. Ya, Faraday. Faraday melakukan beberapa percobaan tentang sifat induksi elektromagnet. Salah satunya adalah dia menggerakkan sebuah magnet dekat lingkaran kawat tertutup, seperti diperlihatkan pada gambar 14. Apa yang diperoleh ketika magnet tidak digerakkan adalah tidak ada arus dalam kawat tersebut. Tetapi ketika magnet digerakkan, arus diinduksikan dalam kawat tersebut. Arah arus bergantung pada arah gerakan magnet. Sip. Pada gambar Ya, bisa dibaca dari sini sampai sini ya, berubah. satu ciri umum pada semua percobaan Faraday adalah medan magnet yang berubah. Arus listrik akan diinduksikan dalam rangkaian yang mendekatkan ke medan magnet yang berubah. Taib, ya, barakallahu fik ya. Sampai di situ ya. 6. Syukron Akmal Ridho Sofianto. 6. Nah, di sini ya, kita perhatikan bahwasannya ya apabila suatu ya magnet digerakkan, ya syaratnya adalah magnet ini digerakkan, ya digerakkan terus menerus, ya digerakkan terus menerus. Nah, ini akan menghasilkan arus listrik, ya. Nah, ini akan menghasilkan arus listrik. Ketika magnet ini berhenti, maka berhenti pula lah arus listriknya. Ya, ini murojaah saja ya untuk yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Contohnya ini ya. Nah, di sini ada besi ya, besi ya di sini turun, naik ya, naik turun ya. Besi ini yang naik turun ini ya melewati magnet, maka dia akan memunculkan arus induksi ya. Arus dari hasil induksi ya. Taib seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Ustaz baca, misalkan konduktor bergerak dengan arah tegak lurus ya, dengan arah medan, elektron dalam konduktor akan mengalami gaya sepanjang konduktor ya, yang dinyatakan sebagai berikut ya. F sama dengan Q kali V kali B ya. Nah, ini kemarin sudah ada ya rumusnya ya, Q V B. Nah, ya. Kemudian di sini ya, gaya gerak listrik GGL induksi ya adalah energi untuk memindahkan suatu satuan muatan listrik yang dinyatakan sebagai berikut. Ya, ini ya. Ini adalah rumus dari GGL ya. Nah, ini rumus GGL QV B dikali S. Nah, ini sekedar saja. Kita masuk ke sini. Hukum Faraday ya. Nah, hukum Faraday ya, berdasarkan percobaan Faraday diketahui bahwasannya tegangan listrik yang diinduksikan oleh medan magnet bergantung pada 3 hal berikut. Nah, ini sangat mempengaruhi ya dari arus listrik yang dimunculkan dari induksi magnetik yang kita berikan. Ya, ada 3 faktor yang mana nanti bisa kita gambarkan di dalam rumus. Ya, di sini kita lihat yang pertama adalah jumlah lilitan. Ya, jumlah lilitan. Nah, artinya ya ketika kita ingin menjadikan atau menimbulkan listrik dengan cara memberikan pengaruh magnet, maka harus ada lilitan ya, harus ada lilitan pada suatu penghantar ya, harus ada lilitannya. Nah, kita lihat di sini semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksikan ya, semakin banyak lilitan ya semakin besar GGL ya yang dimunculkan. Pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua, kecepatan gerakan medan magnet ya. Nah, kecepatan gerakan medan magnet. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah misalkan ini ya, misalkan ini ya, misalkan ini di sini adalah yang mau kita beri pengaruh ya. Kalau dia bergerak lambat, arusnya kecil ya, arusnya kecil. Tapi kalau kita percepat ya, maka dia akan semakin besar. Nah, ya. Yang kedua adalah kecepatan gerak medan magnet ya. Kenapa disebut medan magnet yang bergerak? Ya, sebetulnya magnetnya ya. Akan tetapi apabila magnet dia mendekati penghantar ya yang ingin kita aliri arus listrik tadi ya, semakin dia mendekat maka flux ya atau garis-garis magnet akan semakin banyak yang mengenainya ya. Semakin banyak yang mengenainya maka ini semakin besar arus listriknya. Ya, jadi sudah satu jumlah lilitan. Yang kedua kecepatan gerakan medan magnet. Yang ketiga ya jumlah garis gaya magnet atau flux ya. Nah, flux ya. Kalau kita gambarkan kan kemarin ada magnet kemudian ada garis-garisnya. Nah, itulah dia flux magnet ya atau garis-garis yang bisa yang masih dalam batas pengaruh magnet ya. Nah, seperti itu.
jumlah garis gaya magnet. Semakin besar jumlah garis gaya magnet yang mengenai konduktor, semakin besar tegangan induksi, ya. Jadi ada 3 faktor. Ada jumlah lilitan, kemudian kecepatan gerakan, ya kecepatan, ya, kemudian garis gaya magnet. Nah, ini ketiga faktor ini tergambar di dalam rumus, ya, yang inilah yang menjadi rumusan dari Michael Faraday, ya. Dia merumuskannya seperti ini, ya. Nah, berdasarkan 3 faktor ini dia rumuskan jadi seperti ini. Ya. GGL induksi, ya, sama dengan N. Nah, tapi di sini ini karena Ustadz ambil dari jurnal ya sepertinya ya. Nah, jadi di sini ada yang kurang ya, ada minusnya di sini. Nanti kita jelaskan kenapa dia tandanya minus ya. Baik. Nah, di sini minus ya. Nah, minus N dikali d psi per dt ya. Perhatikan, yang pertama jumlah lilitan. Jumlah lilitan lambangnya apa? Lambangnya N ya. Nah, itu dia faktor pertama, masuk ke dalam rumus ya. Kemudian kecepatan gerakan medan magnet. Kecepatan kita simbolkan dengan kita rumuskan dengan S per T, ya kan? Nah, kecepatan itu S per T. Yang mana S per T-nya? Ini ya. Flux ini per T. Ini disebut dengan kecepatan ya. Nah, ini S per T ya, ini dianggap dia sebagai S per T ya. Nah, perubahan posisi ya, perubahan posisi dibagi perubahan waktu, itulah dia kecepatan ya. Kemudian yang ketiga ada jumlah garis gaya magnet. Yang mana itu? Ini ya, flux ya, psi, flux magnetik. Nah, jadi dari ketiga faktor inilah dirumuskan oleh Faraday bahwasannya untuk menghitung berapa besarnya tegangan gaya gerak listrik induksi ya yang dihasilkan dari suatu medan magnet dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Minus ya, ini ada minusnya. Minus N dikali D psi per dt. Ya, seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang ya, kita baca dulu yang ini ya. Di mana N adalah jumlah lilitan dan D psi per dt menentukan kecepatan flux ya. Ya, dalam Weber per detik. Baik. Nah, kenapa dia kok ada tanda minus ya? Nah, kenapa dia kok ada tanda minusnya? Nah, karena ya tanda minus itu biasanya digunakan untuk menunjukkan ya kebalikan dari sesuatu. Contoh misalnya ya gaya ya. Nah, misalnya gaya ya. Gaya kalau misalnya kita ingin gambarkan gaya yang ke arah kiri, pasti biasa kita simbolkan dengan minus ya. Nah, misalnya ke kiri 10 Newton, minus 10. Ya, kalau ke kanan positif ya, positif 10. Nah, kenapa di sini ada tanda negatif ya? Nah, kalau di bukunya ya, kalau di buku yang ini ya, buku yang kita gunakan ya. Nah, di situ dituliskan bahwasannya pada induksi magnetik ini, induksi elektromagnet ya, ini terdapat 2 hukum yang berlaku ya. Yang pertama ada namanya hukum Faraday ya, yang dia itu menunjukkan berapa besarnya GGL ya, gaya gerak listrik yang ditimbulkan atau tegangan yang ditimbulkan. Nah, itu satu, Faraday untuk menghitung ya. Yang kedua adalah hukum Lenz ya. Hukum Lenz dia untuk ya melihat arah dari arus yang dimunculkan. Jadi kalau misalkan bisa kita gambarkan ya. Bisa kita gambarkan sini. Gini aja boleh Ustaz ya? Ya gini ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan ya tegangan listrik ya. Tegangan listrik itu ya muncul karena adanya perbedaan ya. Maafan. Arus saja ya, arus ya. Nah, arus air misalnya, arus air itu muncul karena ada perbedaan ketinggian ya. Nah, perbedaan ketinggian. Nah, maka kalau ada perbedaan ketinggian nanti muncul arus air di sini ya. Muncul arus air. Baik. Nah, itu untuk arus air
air sungai, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya untuk arus listrik? Arus listrik juga seperti itu, ya, juga seperti itu. Misalnya di sini ada kabel, ya, ada kabel. Sudah? Nah, sudah? Nah, kabel ini umpamakanlah kabel ini suatu jalan, ya, suatu jalan untuk mengalirnya air, seperti apa gitu ya, tempat mengalirnya air ya di sungai. Sudah? Nah, kalau kita berikan di sini tegangan 0, di sini 0, dia standar biasa aja, nggak ada arus listriknya, ya, tidak ada arus listrik. Tapi kalau kita berikan di sini 10 misalnya, di sini 0, maka di sini lebih tinggi ya. Di sini lebih tinggi maka akan mengalir arus listrik, ya. Nah, seperti itulah. Ya. Akan tetapi untuk listrik, ya, untuk listrik arah arus, ya, berkebalikan, ya. Arahnya berbanding terbalik dengan sumbernya, ya. Jadi misalkan di sini ya, misalkan di sini, kalau misalkan air kan semestinya dari yang tinggi ke yang rendah seperti ini ya. Nah, kalau listrik arah arus dia berkebalikan, ya, dia ke kiri. Nah, ya, itu perbedaannya. Maka dari sini, ya, kalau kita ingin menghitung berapa besarnya GGL, ya, maka kita masukkan rumusannya, ya, epsilon induksi sama dengan buat tanda arusnya minus, ya, artinya kebalikan, ya. Nah, minus N, ya, dikali D psi per dt. Nah, sampai sini bisa paham ya? Nah, itu adalah untuk penjelasan dari arah, ya, dari tanda negatifnya, ya, tanda negatif. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk di sini, ya. Jadi di sini sebetulnya bahannya kurang lengkap ya. Kalau yang ini yang Ustadz share ini dia kurang lengkap. Cuman yang bagusnya dia di sini ada beberapa hal yang dia jelaskan secara berurutan. Nah, itu dia ya, secara berurutan. Cuman kalau dari sisi seperti rumus-rumus ini ada yang kurang ya. Kemudian juga dari contoh-contoh juga dia hanya sederhana seperti ini ya. Nah, jadi kita ambil yang penting-pentingnya saja ya. Nah, kalau ini kan rumus sudah ya kemarin ya. N kali minus N kali D psi per dt. Nah, gimana nanti kalau misalnya dia berubah terhadap luas? Nah, sudah kemarin ya, Afan. Kelihatan ya? Ya. Ya, kalau gimana kalau seandainya dia berubah terhadap luas ya? Nah, sudah kemarin. Kemudian bagaimana kalau dia ada perubahan terhadap sudutnya? Ya, juga alhamdulillah sudah kemarin ya. Nah, nanti biar tinggal diulang saja. Kemudian di sini ya. Kita lihat C rangkuman ya. Ada C rangkuman. Siapa yang mau baca? Mau baca? Raise your hand. Ada di situ raise your hand. Masya Allah. Atau itu Huzaifi harimaunya belakang mau baca. Robiah. Robiah ya, Robiah. 6, ya, padahal Robiah. Baca ya, rangkuman sampai nomor 6. Iya, sampai nomor 6. Iya. Oke. Nah. Tegangan induksi tergantung pada jumlah butiran kecepatan perubahan medan magnet dan kuat medan magnet. Salam sarjana. Yang keempat, relay atau relay. Ya, relay. Relay. Ya. Relay merupakan alat elektromagnetik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Yang kelima, relay menggunakan sebuah elektromagnet untuk membuka maupun menutup satu kontak atau lebih. 6. Kontak
kontak relay yang terbuka ketika relay tidak dialiri arus listrik, kontak normal terbuka normal open NO. Sebaliknya, kontak relay yang tertutup ketika relay tidak dialiri arus listrik disebut kontak normal tertutup atau normal close di tingkat yang Iya, masya Allah. Taib, barakallahu fiik ya. Nah, taib, syukran ya Robi, Ustaz Mud ya. Taib. Nah, kita jelaskan ya. Ya, rangkuman ya. Percobaan Faraday menunjukkan bahwa perubahan medan magnet dalam kumpara menimbulkan arus maupun tegangan induksi. Nah, ini sudah bisa kita pahami ya dari banyaknya contoh yang tadi sudah kita jelaskan. Dua, timbulnya tegangan induksi yang disebabkan oleh perubahan medan magnet disebut induksi elektromagnetik. Nah, ini juga poin kita ingat ya, bahwasannya apabila dia listriknya dihasilkan dari pengaruh magnet ya, kita memberikan pengaruh magnet, maka listrik yang dimunculkan ini disebut dengan induksi ya, listrik induksi ya. Nah, GGL induksi atau induksi elektromagnetik. Tiga, besar tegangan induksi ya bergantung pada jumlah lilitan. Ya, besar tegangan induksi bergantung pada jumlah lilitan, kecepatan perubahan medan magnet dan kuat medan magnet ya. Yang ini N, jumlah lilitan N ya. Yang kecepatan ini dpsi per dt ya. Kemudian yang kuat medan magnet ya, ini adalah psi ya, psi. Flux ya. Nah, karena rumusnya BA cos theta ya, BA cos theta. Kemudian ini dia. Ada di sini beberapa ya istilah yang mungkin kita akan bahas juga ya. Ada relay ya. Relay merupakan alat elektromekanik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik ya. Nah, 5, relay menggunakan sebuah elektromagnet untuk membuka maupun menutup satu kontak atau lebih ya. 6, kontak relay yang terbuka ya ketika relay tidak dialiri arus ya. Baik, kita jelaskan dulu apa itu relay ya. Nah, relay ini ya, dia adalah suatu komponen listrik ya. Dia biasa berbentuk kotak. Biasa berbentuknya kotak ya, kotak. Nah, jadi ketika dia fungsinya ini sebagai saklar otomatis. Nah, dia fungsinya sebagai saklar otomatis. Yang mana ya cara kerjanya itu dengan prinsip magnet ya, dengan prinsip magnet elektromagnet ya. Nah, yang mana dia ini mendeteksi ya, dia ini akan mendeteksi berapa besar ya, berapa besar listrik yang bisa dia teruskan seperti itu ya. Dan ya, baik. Nah, jadi dia seperti ini. Ya, ini mungkin nggak terlalu mirip ya. Nah, dia seperti ini, bentuknya peta ya. Kemudian di sini ada ya, ada untuk meletakkan kabel ya. Di sini ada kumparan ya dan lain sebagainya. Nah, jadi ya, dia kasih batas ya. Ini kita bayangkan dia seperti saklar ya, saklar lampu ya. Nah, saklar kan seperti ini ya. Nah, tapi kalau ini manual ya, kita manual ya, dia manual. Kalau relay ya, kita bisa tetapkan batasnya ya. Contoh misalnya ya, kita mau tetapkan untuk saklar ini apabila hari sudah mulai gelap ya. Apabila hari sudah mulai gelap, maka hidupkan saklarnya. Nah, itu umpamanya ya. Tapi kan kita bertanya, gelap yang bagaimana ya? Nah, gelap yang bagaimana? Nah, apabila sudah terlalu gelap ya, maka hidupkan saklarnya, baru kita paham. Nah, begitu juga relay ya. Apabila ya arus listrik terlalu besar, maka putuskan listriknya. Nah, sepertilah contohnya ya. Ini biasanya digunakan juga untuk pengaman ya, untuk pengaman komponen listrik agar tidak terbakar ya. Contoh misalnya di sini diberikan 100 berapa ya? Misalnya ya 100 volt misalnya ya, misalnya saja 100 volt. Sudah? Nah, yang kita set di sini dia masih bisa dialirkan, dia masih mengalir ya, masih mengalir. Nah, karena komponen-komponen listrik di sini
dia masih tahan ya terhadap tegangan yang seperti itu. Nah, ketika nanti ya dia melewati batasnya, misalnya kita buat di sini batasan relaynya di sini ya, dia itu untuk 150 volt batasnya ya. Nah, ketika nanti dia sudah lewat 160, maka di sini ya secara otomatis ya akan tadi saklarnya ini ya dia akan menutup sendiri dengan cara ya dengan prinsip elektromagnetik ya, dengan prinsip magnet yang ada yang sudah diatur sedemikian rupa ya pada komponen ini ya, pada relay ini. Seperti itu. Sehingga dia bisa menyelamatkan komponen-komponen listrik yang lain. Nah, dan begitu juga yang sebaliknya ya, ya, bisa kita set dia dari rendah ke tinggi ya, atau dari tinggi ke rendah, bisa seperti itu ya. Nah, contoh misalnya ya misalnya pada sensor untuk pemadam kebakaran ya. Nah, ini contoh aja, cuman ini bukan contoh relay ya. Ini hanya contoh gambaran aja ya. Nah, baik. Ya, Robi, ada yang mau tanya? Ya. Ada yang mau tanya? Enggak ada ya? Oh ya, baik. Apaan. 6. Ya. Nah, contoh ya. Kalau misalnya kita lihat untuk pemadam kebakaran itu misalnya di atas biasanya ada untuk yang menyiprati air ya. Nah, dia kalau misalnya asap sedikit saja, cuma sedikit ya, mungkin dia nggak keluar airnya ya. Tapi ketika kita set dia ya pada asap yang sekian misalnya sudah mulai banyak, maka secara otomatis dia keluar airnya. Nah, seperti itulah juga relay yang dari bawah ke tinggi ya, dari rendah ke tinggi seperti itu. Ya, kalau ini tadi dari tinggi ke rendah. Nah, tentunya ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, pada kesempatan yang lain ya, mungkin di di tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Baik, nah sudah ya. Nah, alhamdulillah sampai sini tadi sudah sampai rangkuman ya. Insya Allah nanti minggu depan kita masuk ke induksi diri ya, induktansi diri. Nah, ya. Oh, libur ya. Nah. Oh ya. Nanti kalau masuk lagi ya induktansi diri. Baik. Nah, ya sampai sini ada yang mau ditanya? Masih ada sisa waktu sedikit lagi. Angkat tangan kalau ada yang mau tanya. Atau saya tanya ya? Saya tanya ya? Enggak dia. Ya. Baik. Nah, Ustaz tanya ya, Ustaz tunjuk satu, Ustaz buka mic-nya, jawab ya pertanyaannya. Oke, Usama. Ya. Coba Usama jelaskan apa itu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik. Induksi aja, induksi. Induksi apa artinya? Induksi kalau nggak salah daya tahan. Daya tahan? Bukan. Bukan. Pas? Ya, pas. Nah. Barakallahu fiik. Ya. Berikutnya Gilang. Ya, induksi Gilang. Induksi elektromagnetik. Pas. Baik, barakallahu fiik. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Robi ya. Robi. Ya, Robi, induksi elektromagnetik. Iya, nggak apa-apa, singkat aja. Ya. Membuat listrik dengan menggunakan magnet. Iya, toy, masya Allah. Induksi, kalau induksi artinya apa? Induksi? Induksi medan magnet, daerah yang dikenai
daerah. Magnet, kalau induksi magnet. Iya, taib ya. Daerah yang dipengaruhi ya. Nah, taib. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, berikutnya ini ada amar ya. Amar. Coba lengkapi amar. Apa itu induksi amar? Induksi. Ya saat Induksi. gejala timbulnya kayak gerak listrik saat. Gejala, ya, toib, ya, itu dia lengkapnya ya. Masya Allah. Induksi adalah gejala atau memberikan pengaruh ya. Apakah pengaruh listrik atau pengaruh magnet? Toib ya. Ustaz. Satu kasus. Iya, Masya Allah. Baik. Nah, Masya Allah. Boleh saat. Iya. Barakallahu fiik. Ya, toib. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Sebetulnya Ustaz agak nggak fokus ya dengan fotonya Huzaifi belakang itu ya. Sama Robi ya. Aduh, agak gimana ya, ada harimau belakang ya. Tapi ya mungkin ini saja insya Allah kita bisa pelajari. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya dengan pelajaran kita yang berikutnya. Untuk tugasnya nanti menyusul ya. Nanti menyusul Ustaz kirimkan satu soal saja ya. Dan kalau bisa ya paling lambat jam 7 besok ya, besok jam 7 atau kalau malam bisa dikerjakan lebih baik lagi. Insya Allah nanti Ustadz periksa ya, Ustadz sempatkan insya Allah. Tapi mungkin ini saja ya, Ustadz tutup dulu. Syukron atas perhatian antum semua. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.